kerjaan, setelah selesai kerja saya ambil kuliah untuk kelas karyawan. Sabtu juga kuliah. Lainnya ya meneruskan hobi aja, masak sama merawat kucing-kucing saya yang banyak. Saya blogging sejak tahun 2007, jadi emang suka nulis, suka traveling juga, dan suka nge-review coffee shop setiap akhir minggu. Hangout sama teman-teman terdekat, atau mungkin bareng sama keluarga, menghabiskan waktu bareng mereka, atau melakukan kegiatan secara sendiri, misalnya kayak baca buku atau apapun lah. Menurut gue sih di sini so far antar gender cukup fair, maksudnya kayak cewek cowok nggak ada perbedaan, yang dilihat lebih ke work performance, jadi quality personal. Kalau emang orangnya bagus ya dia bagus, kalau misalnya dia nggak bagus ya dia nggak bagus, mau dia itu cewek atau cowok. Untuk di e-commerce sendiri nggak ada ya perbedaan gender. Sejak awal saya join di sini dari staf gudang sampai ke posisi sekarang, banyak kesempatan yang terbuka buat kaum perempuan di e-commerce, nggak dibeda-bedain untuk gender ya. Kayak posisi saya sekarang ini untuk sebagai fulfillment manager, rata-rata didominasi sebenarnya sama yang cowok aja gitu ya, cuman saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk isi posisi ini sebagai perwakilan juga lah, kalau perempuan di e-commerce juga bisa sampai ke level sekarang. Kesetaraan gender di e-commerce menurut gue sih cukup setara ya, karena sekarang ini kan gue di tim IT itu cewek sendiri. Gue gak pernah minta tim gue untuk memperlakukan gue lebih karena gue perempuan, dan ya sama aja sih kerjaannya. Kalau untuk tantangannya ngeladenin jokes-jokes cowok kali ya. Itu masih banyak orang tua yang menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur. Sedangkan kalau menurut gue, untuk menjadi seorang ibu itu juga nggak mudah, jadi harus punya pendidikan yang cukup, punya wawasan yang luas, supaya anak-anak Indonesia nanti ke depannya juga punya wawasan yang luas. Nggak peduli dengan judgement orang-orang, yang penting mereka maju terus, menghasilkan karya, menghasilkan kinerja yang baik, dan terbukti mereka menghasilkan, kayak Dewi Lestari menghasilkan buku yang banyak dengan karya yang menarik gitu. Kalau Bu Susi sama Bu Sri, dia keputusannya juga strategis dan banyak pencapaian yang mereka buat. Adanya kesetaraan yang merata, tidak hanya di kota besar, tapi juga di seluruh pelosok dunia, sehingga tidak ada lagi yang namanya persepsi ini adalah kewajiban wanita saja, atau pengkotak-kotakan gendernya. Di pikiran gue sih yang pertama terlintas itu Sri Mulyani, nggak tahu kenapa. Mungkin karena dia salah satu sosok yang menjadi inspirasi gue juga untuk ngambil kuliah manajemen di FUI. Terus juga sebenarnya gue juga pengen dulu cita-cita pengen jadi menteri keuangan kayak gitu. Terus juga karena gue ngelihat performance dia bagus, keren, dia bisa ngebawa Indonesia sangat profesional tanpa ada unsur-unsur politik di belakangnya. Menurut gue kayak gitu sih. Sosok Kartini inspiratif buat gue itu semua para ibu di seluruh dunia sih, karena itu adalah awal dimana kita dibangun dan diberi pengertian apa yang dinamakan kesetaraan gender. Makna Hari Kartini kalau sekarang ya lebih ke poin dimana kita harus bersyukur ya. Kalau sekarang kita ada di era yang bisa bebas untuk belajar, untuk berekspresi, untuk memilih pilihan hidup kita masing-masing tanpa terkekang adanya
aturan tradisi, aturan orang tua atau batasan dari penguasa kayak gitu ya. Dimana kita bisa improve setinggi mungkin, seluas mungkin, asal kitanya mau gitu. Karena udah zaman sekarang udah bebas banget kaum perempuan untuk explore segala macam bidang. Makna Hari Kartini buat saya sebagai pengingat bahwa kehidupan yang terkekang, terkungkung itu nggak enak banget, dan kita udah pernah lihat contoh nyatanya Ibu Kartini mati-matian memperjuangkan supaya kita punya akses ke pendidikan. Makanya ketika kita sudah hidup dengan kebebasan yang sekarang, sayang banget kalau disia-siain gitu. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan untuk belajar berekspresi dan untuk maju. Makna Hari Kartini, menurut gue sebenarnya perayaan Hari Kartini nggak boleh setiap tanggal 21 April aja, tapi tiap hari itu adalah Hari Kartini. Karena ya setiap hari pasti kan perempuan-perempuan pengen disamain lah ya, nggak ada perbedaan lah antara privilege laki-laki sama perempuan.